Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai early oxidation investigation of ODS Fe20Cr5AlDe at 800 degrees Celsius with difference E3 addition. Untuk latar belakangnya, di Indonesia itu penggunaan energi fosil itu masih mendominasi. Dilihat dari grafik, kebutuhan tersebut akan terus naik hingga 2,3 kali pada 2030 dan 5,7 kali pada 2050 nantinya. Indonesia sendiri itu telah menetapkan adanya net zero emission pada 2060 dengan beberapa langkah yang diambil, yaitu seperti pengurangan penggunaan energi fosil dan menggunakan energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan tersebut yang paling cocok adalah energi nuklir yang dapat menggantikan penggunaan energi fosil sebesar 73%. Penggunaan energi nuklir ini tentunya dibarengi dengan penggunaan reaktor nuklir. Nah, untuk saat ini sudah berada pada generasi ketiga dengan material yang digunakan itu ada austenitic dan baja ferrit martensit. Selanjutnya, untuk generasi selanjutnya itu akan ditingkatkan suhunya mencapai 1000 derajat Celcius dengan material yang digunakan adalah baja ODS. Baja ODS merupakan oxide dispersion strengthen, yaitu baja yang diperkuat dengan dispersi oksida. Baja ini itu memiliki ketahanan terhadap korosi pada suhu tinggi, ketahanan terhadap krip, dan ketahanan terhadap iradiasi. Nah, di dunia sendiri telah berkembang komposisi-komposisi ODS seperti negara Jepang ini telah mengembangkan komposisinya, yaitu terdapat F82H dan komposisi lainnya. Dan Eropa itu dengan komposisi yang paling terkenal ada Eurofer. Baja ODS ini dikembangkan dengan cara dispersi oksida pada kisi-kisinya. Jadi oksida tersebut akan menyebar pada kisi-kisi dari baja tersebut sehingga dapat menahan dislokasi baja tersebut. Oksida yang digunakan itu berukuran nano karena ukuran nano tersebut pendispersian dalam matriksnya tersebut tersebar dengan baik. Nah, untuk oksida yang digunakan itu biasanya ytria, aluminia, titania, zirkonia, seria, atau bisa mungkin penggabungan dari beberapa oksida tersebut. Dalam ODS ini yang paling penting adalah komposisi oksida yang digunakan dan komposisi kromium yang digunakan pada baja tersebut, dimana kalau dilihat dari grafik, ODS dengan komposisi 14Cr ini memiliki sifat mekanik yang lebih tinggi dibanding yang lain, yaitu melebihi 1600 MPa. Dalam penelitian ini, kita menggunakan powder scientific ODS, di mana komposisi utamanya itu ada Cr, ada aluminium, dan ada Fe. Nah, powder tersebut kemudian akan dicampur dengan oxide Y2O3 dalam planetary milling. Kemudian dari hasil mechanical alloyingnya tersebut akan dilakukan pemadatan. Pemadatan tersebut dilakukan pada dengan proses spark plasma sinter. Di sini objek penelitian ini berdasarkan efek penambahan dari Y2O3 dan proses heat treatment
uh, pada early oxidation ODS pada suhu 800 derajat Celcius. Jadi terdapat dua komposisi, yaitu komposisi ODS dengan penambahan oxide 0,25 Wt% dan ODS pure tanpa adanya penambahan oxide. Nah, kemudian dari ODS dengan penambahan oksida tersebut akan di heat treatment pada suhu 1200 derajat Celcius dan 1200 derajat Celcius per plus 700 derajat Celcius, dan kemudian akan diuji hardness dengan menggunakan Vickers indentation dan uji oksidasinya pada suhu 800 derajat Celcius dengan waktu 100 jam. Kemudian dari oksidasi tersebut akan dianalisis uh, fasanya dengan menggunakan SRD Rigacus MATLAB CU Source. Dari proses mechanical oiling ini, untuk melihat bentuk powdernya kita menggunakan analisis SEM, di mana pada analisis SEM ini awal sebelum dilakukan mechanical oiling, powdernya ini berbentuk bulat. Nah, powder oiling ini berbentuk bulat setelah dilakukan adanya mechanical oiling dengan beberapa variabel waktu. Powder yang bulat itu akan menjadi pipih karena terjadi tumbukan antara si bola dengan powder via, sehingga terjadi fragmentasi pada powder tersebut. Komposisi ODS-nya itu sendiri yang teridentifikasi adalah FeCr 13,73, Al 14,52, Ti MnCO5. Dari sampel yang telah di heat treatment akan dilakukan uji hardness. Nah, didapat bahwa sampel ODS 0,25 Wt% tadi mengalami kenaikan mengalami kenaikan nilai hardness-nya. Karena dari proses heat treatment ini itu menyebabkan menstabilkan fase yang terbentuk pada proses SPS sebelumnya. Dari awalnya fase metastabil, dia akan menjadi fase yang lebih stabil lagi. Untuk pengujian oksidasi ini dilakukan selama 100 jam pada suhu 800 derajat Celcius. Proses ini dilakukan siklik setiap 20 jam dan kemudian ditimbang masa setelah 20 jam tersebut. Dan jika dilihat di sini, dari grafik terlihat bahwa ODS dengan tanpa adanya penambahan ini memiliki performa yang lebih baik dibanding ODS dengan penambahan oxide, gitu. Dimana yang paling baik, yang paling tahan terhadap oksidasi itu adalah ODS pure, kemudian dilanjutkan dengan ODS dengan heat treatment 1200 dan ODS dengan heat treatment 1200 dilanjutkan 700 derajat Celcius. Kemudian untuk dari oksidasi tersebut, dari proses oksidasi akan dilakukan pengujian XRT untuk melihat oksid apa yang terbentuk setelah hasil oksidasi tersebut, di mana pada ODS pure ini oksid yang terbentuk adalah kromia dengan fase dengan space group R3C. Nah, di sini juga terlihat adanya fase FeCr dengan space group IM3M dengan latis 2,8907 dan terdapat juga latis 2,8844 angstrom. Kemudian untuk
hasil dari oksidasi ODS 0,25 HT 1200 ini didapatkan bahwa terbentuk fasa alumina R3C dan fasa Cr2O3 R3C. Di sini masih terbentuk juga, di sini masih terlihat terdapat fasa FeCr dengan space group Im3m. Nah, selanjutnya hasil oksidasi 0,25 HT 0,25 ODS HT 1200/700 ini, fasa yang terlihat itu ada FeCr Im3m dan dengan space group E dengan lattice 2,882 dan kemudian alumina R3C, kemudian kromia R3C, space group R3C. Nah, untuk kesimpulannya, oksidasi pada 800 derajat Celcius selama 100 jam ini hanya terbentuk lapisan tipis pada permukaan baja tersebut, dan fase FeCr itu masih terdeteksi pada XAD ini. Dan kemudian efek dari heat treatment ini dia mengubah lattice parameter dari posisi FeCr, di mana pada ODS pure itu 2,8907, ODS 2, ODS 25 WT% pada heat treatment 1200 itu mempunyai lattice 2884 angstrom, dan ODS 0,25 WT% dengan heat treatment 1200 derajat Celcius dilanjutkan 700 itu memiliki lattice 2,882 angstrom. Nah, pada ODS tanpa penambahan ytria, dia memiliki ketahanan oksidasi yang lebih bagus dibanding dengan oksid yang lain, di mana dengan protective layernya itu ada kromia. Kemudian untuk alumina terbentuk pada ODS 0,25 pt%. Kemudian untuk analisis yang lebih lanjut mengenai lapisan oksid ini dibutuhkan analisis menggunakan SEM atau Kinchem. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya